Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan kajian-kajian kita, dan kita sampai di pembahasan tentang sunnah-sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan selama bulan Ramadan. Ada sunnah-sunnah yang memang ini menjadi keistimewaan tersendiri untuk bulan Ramadan dan tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Satu hal yang dicatat oleh para ulama, di antaranya di buku yang Bapak baca ini adalah karangan Yusuf Al-Qaradawi, Fiqhus Shiyam. Beliau mencatat yang pertama yang dijadikan satu hal yang sangat penting dalam amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan adalah takjilul iftar. Takjilul iftar adalah mendahulukan berbuka. Maksudnya gimana? Bukanya pas zuhur, Pak? Oh, bukan ya. Tapi ketika kumandang azan maghrib sudah terdengar, atau bahkan ketika masuk waktu maghrib, kita tidak menunda-nunda untuk berbuka, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasul pernah bersabda kepada kita semua, la yazalun nas bi khairin ma'ajjilul fitr. Apa maksudnya? Jadi seseorang akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Kemudian sunnah yang kedua, as-sahur wa ta'khirhu. Nah, kita makan sahur, dan makan sahurnya kalau bisa diakhirkan, jangan terlalu awal ya. Jangan mentang-mentang jam 12 belum tidur makan sahur. Nah, tidak seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Justru sahur yang baik itu adalah sahur di akhir waktu menjelang azan subuh. Kalau sekarang mungkin jam 4 lah ya, itu sudah cocok ya. Yang pertama secara nafsu ya, ini nafsu makan manusia, jam 4 itu kan sudah menjelang subuh sekarang, karena subuhnya masih 4:30 lebih ya. Nah, secara waktu tidak terlalu lama jaraknya ke sholat subuh ya. Dan secara agama pun ternyata Nabi Muhammad SAW menganjurkan seperti itu. Kemudian sunnah berikutnya, sunnah yang ketiga, amalan sunnah bagi orang-orang yang sedang saum, sedang berpuasa, adalah menjaga ucapannya ya. Tidak sembarangan berucap, tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor, tejorang ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi penyempurna pahala dari ibadah saum kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, laisa syam minal akli wasyurbi, innamasya minal lagwi warrafasi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim
dan dianggap sahih oleh para ulama peneliti hadis ya. Jadi apa maksudnya? Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya saum itu tidak cukup hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi saum juga harus menjaga diri kita dari ucapan-ucapan yang tidak penting, omongan-omongan sia-sia, dan juga omongan-omongan yang kotor, kasar, jorang, dan lain sebagainya ya. Termasuk berbohong, itu kan mengurangi pahala puasa ya, pahala saum kita berkurang kalau berbohong. Nah, bahkan dari ucapan yang sia-sia saja itu kita harus hindari ya. Kalau lagi saum main game mungkin boleh ya, tapi jangan terlalu lama, dan itu pun selama main game misalnya ya, jangan sambil berbicara kasar, berbicara kotor ya. Nah, tapi sebisanya di bulan Ramadan ini kita isi waktu kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat ya. Kemudian sunnah yang keempat, ini yang penting ya. Kalau kita baca ayat-ayat tentang saum, ada satu potong kalimat yang ini menarik ya. Summa atimmus syam ilal lail. Nah, memang di satu penjelasan arti dari potongan ayat tersebut itu ya saum itu sampai waktu maghrib ya. Tapi kalau dalam penjelasan yang lainnya ada juga para ustadz, para ulama yang menjelaskan bahwa ini artinya adalah menyempurnakan ibadah saum dengan ibadah di malam hari. Apa ibadah di malam hari? Yaitu qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, atau yang dikenal di masyarakat kita lebih umum dengan sholat tarawih nya. Tarawih sanes taraweh nya. Di Sunda menjadi taraweh, matak beres Ramadan teh taraweh sholat nate, sholat deui. Nah, ini tarawih ya. Tarawih itu salat yang santai, salat yang dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa ya, dengan penuh kekhusyuan. Kita mengisi waktu-waktu malam dengan salat-salat kita ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai sunnah di bulan Ramadan, sunnah bagi orang yang sedang saum. Nah, Rasulullah juga pernah menyampaikan tentang hal ini dalam salah satu riwayat hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah ya. Rasul itu pernah berkata, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang mendirikan salat ya, qoma ramadhana. Salat apa? Salat qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan. Imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan balasan hanya dari Allah saja, bukan pengen dikasih jajan, bukan pengen disebut anak soleh, solehah ya, enggak, hanya mengharap ridho dari Allah, ingin dilihat oleh Allah ya. Kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dosa-dosanya yang telah lalu itu akan dihapuskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an, dan sebaik mungkin kalau bisa ya, tidak hanya dibaca ya, one day one juz bagus ya, bagus, tapi alangkah lebih mantap lagi kalau kita tidak hanya tilawah membaca saja, tapi kita juga tadarus. Tadarus itu apa? Kita mengambil pelajaran, kita memahami makna ayat-ayatnya ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran ya. Kenapa Ramadan ini menjadi istimewa? Setelah diturunkannya Al-Quran, Ramadan menjadi istimewa ya.
Itu akan kalian dapatkan nanti di episode-episode yang lain ya, penjelasan lebih rinci tentang ini. Tapi intinya Bapak dalam kesempatan kali ini ingin mengajak kepada semuanya, mari kita jadikan Al-Quran ini betul-betul petunjuk. Mustahil petunjuk ini akan dipahami kalau kita nggak pernah baca, betul nggak? Kita nggak pernah ngerti apa isinya. Bagaimana mungkin kita dapat pelajaran kalau kita tidak pernah memahami, mencoba memahami, membaca maknanya, membaca artinya. Kalau masih bingung, Pak tengartos, abitetos maca terjemahna, coba tanya ke orang tua, ke guru ya. Atau kalau sekarang bisa cari di Google ya. Nah, tapi yang lebih mantap lagi bertanya kepada guru-guru kalian. Itu akan lebih mendatangkan ilmu yang bermanfaat ya. Karena kalau dari Google takutnya yang dibaca ternyata orang yang tidak mampu dan tidak sesuai untuk menjelaskan makna-makna ayat tersebut. Nah, tapi di sini Bapak ingin mengajak sekali lagi, yuk tadarus. Tidak sekedar tilawah, tapi kita benar-benar mencoba memahami pesan-pesan Allah, surat cinta dari Allah untuk kita semua, agar Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk untuk kita semua. Sebagai penutup dari siaran hari ini ya, di episode kelima ini, Bapak juga ingin menyampaikan bahwa tadi ya, Ramadan ini yuk kita manfaatkan betul-betul untuk diisi dengan zikir, ibadah, sodako ya. Oh iya, ini harusnya memang masuk di poin yang kelima ya, tapi tadi Bapak lupa menyampaikan. Nah, oke. Untuk poin kelima ada sodakoh ya. Sodakoh yang agak spesial di bulan Ramadan ini ya. Ada bisa kita lakukan dengan cara memberikan makanan atau minuman untuk orang lain berbuka puasa, buka saum ya. Ini pahalanya kan luar biasa. Kata Rasul, orang yang memberi makan dan minum seseorang yang berpuasa, walaupun cuman kurma satu gitunya, minum seteguk air, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang barusan dia beri untuk berbuka. Dia mendapatkan kebaikan pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang tersebut. Nah, ini kan satu hal yang sangat luar biasa, yang jarang bisa kita temukan kesempatan-kesempatan seperti ini kecuali di bulan Ramadan saja. Banyak orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan tapi kan bingung siapa yang puasa di bulan selain Ramadan, mau ngasih ke siapa kan bingung. Tapi kalau sekarang kita tahu hampir semua orang saum, hampir semua orang berpuasa, dan kita punya kesempatan yang besar ini untuk mengisi catatan amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu ya'khudhu bi aidina illa ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasanya ya.